Microsoft dikabarkan akan mengurangi integrasi fitur AI Copilot dalam sejumlah aplikasi Windows 11. Menurut laporan sumber teknologi, Microsoft kini tengah meninjau kembali strategi AI-nya di Windows 11 dengan mengurangi atau menahan perluasan Copilot ke aplikasi inti seperti Notepad, Paint, dan lainnya. Masih bersama kami pemirsa, Microsoft dikabarkan akan mengurangi integrasi fitur AI Copilot dalam sejumlah aplikasi Windows 11. Langkah strategis ini datang setelah berbulan-bulan keberadaan Copilot yang semakin masif dalam sistem operasi itu menuai kritik pengguna. Microsoft dikabarkan akan mengurangi integrasi fitur AI Copilot dalam sejumlah aplikasi Windows 11. Menurut laporan sumber teknologi, Microsoft kini tengah meninjau kembali strategi AI-nya di Windows 11 dengan mengurangi atau menahan perluasan Copilot ke aplikasi inti seperti Notepad, Paint, dan lainnya, serta menghentikan rencana penambahan tombol atau shortcut Copilot baru di banyak aplikasi bawaan. Ini merupakan reaksi dari umpan balik pengguna yang merasa integrasi terlalu agresif dan tidak selalu relevan dalam pengalaman sehari-hari. Sejak diperkenalkan, Copilot memang mendapatkan sambutan beragam. Banyak pengguna Windows 11 yang menganggap AI Assistant ini hadir secara invasif, termasuk integrasi di banyak bagian antarmuka yang dinilai tidak diperlukan oleh sebagian orang. Kritik terhadap performa fitur dan dampaknya terhadap produktivitas telah membuat Microsoft mempertimbangkan ulang bagaimana Copilot seharusnya ditempatkan di OS. Perubahan yang akan dilakukan mencakup penghentian penambahan Copilot di aplikasi tertentu, serta kemungkinan penghapusan atau modifikasi tombol dan fitur AI yang dinilai kurang signifikan. Meskipun demikian, fungsionalitas inti Copilot seperti AI di taskbar ataupun fitur pencarian berbasis AI diperkirakan tetap dipertahankan karena masih penting bagi produktivitas. Perubahan ini tidak berarti Copilot akan hilang sepenuhnya dari Windows 11, tetapi lebih kepada menyeimbangkan kehadirannya agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Langkah Microsoft ini dipandang sebagai bentuk respon terhadap masukan komunitas dan kritik tentang pengalaman Windows 11 yang terlalu dipenuhi AI, terutama di tengah ramainya diskusi tentang privasi, performa sistem, dan kenyamanan pengguna. Dengan mengurangi integrasi Copilot yang kurang relevan, Microsoft berharap dapat memfokuskan AI pada fitur-fitur yang benar-benar bermanfaat dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem operasi mereka. Berbagai sumber IDS Channel. Pemirsa, Google resmi memperkenalkan Project Genie, sebuah prototipe eksperimental berbasis web yang memungkinkan pengguna menciptakan dan menjelajahi dunia 3D yang dihasilkan AI hanya dari perintah teks atau gambar. Ya, teknologi ini menjadi langkah penting dalam evolusi AI dari sekedar generasi gambar dan video menjadi penciptaan dunia virtual yang hidup dan dinamis. Google resmi memperkenalkan Project Genie. Project Genie merupakan antarmuka pengguna dari Genie 3, model AI terbaru Google yang dirancang untuk menghasilkan lingkungan 3 dimensi dari deskripsi teks atau gambar melalui fitur word sketching. Pengguna dapat menuliskan dunia yang diinginkan dengan bahasa alami atau mengunggah gambar sebagai referensi visual. Setelah proses pembuatan dunia selesai, Project Genie menawarkan fitur World Exploration, di mana lingkungan 3D akan terus dihasilkan di depan pengguna seiring mereka bergerak. Nyaris seperti game open world tanpa peta statis. Ditambah lagi, ada fitur world remixing yang memungkinkan pengguna mengambil dunia buatan orang lain dan mengembangkannya lagi menjadi versi baru hanya dari prompt tambahan mereka sendiri. Meski terdengar revolusioner, akses Project Genie saat ini masih sangat terbatas. Google hanya membuka teknologi ini untuk pelanggan Google AI Ultra di Amerika Serikat. Paket langganan AI paling tinggi yang saat ini mencapai sekitar $250 Amerika per bulan, sehingga hampir tidak terjangkau bagi pengguna umum. Bahkan bagi pelanggan, sesi eksplorasi dunia dibatasi maksimal 60 detik. Serta dunia yang dihasilkan tampil dalam resolusi 720 piksel pada 20 hingga 24 frame per detik, yang berarti kehalusan dan detail visualnya masih belum sempurna. Namun demikian, meskipun masih dalam tahap prototipe, Project Genie dipandang sebagai lompatan besar dalam teknologi AI generatif, bukan hanya menciptakan gambar, tetapi membangun lingkungan yang bisa dijelajahi, dimodifikasi, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, kehadiran Project Genie oleh Google menandai perkembangan besar dalam dunia kecerdasan buatan, di mana AI kini tidak hanya menanggapi perintah teks untuk membuat gambar atau video, tetapi mampu menghasilkan dunia 3 dimensi yang dinamis dan bisa dijelajahi.
Meski aksesnya masih terbatas bagi pelanggan premium, teknologi ini memberi gambaran tentang masa depan interaksi AI dari teks ke pengalaman virtual yang richer, kreatif, dan interaktif. Berbagai sumber IDX Channel. Lego Group baru-baru ini mengumumkan inovasi besar bernama Lego Smart Play, sebuah platform interaktif yang membuat balok Lego hidup dengan respons suara, sensor, dan interaksi fisik. Ya, teknologi yang disebut Smart Brick diperkenalkan pertama kali pada ajang CES 2026 di Las Vegas sebagai evolusi baru permainan balok klasik. Lego Group baru-baru ini mengumumkan inovasi besar bernama Lego Smart Play. Lego Smart Play adalah sistem baru yang terdiri dari Smart Brick, Smart Text, dan Smart Mini Figures yang bekerja bersama untuk menghadirkan pengalaman bermain interaktif dan real-time tanpa perlu layar atau aplikasi ponsel. Smart Brick sendiri terlihat seperti balok Lego klasik berukuran 2x4, tetapi dipenuhi sensor gerak, sensor cahaya, audio, dan teknologi canggih lainnya yang dapat memicu suara, cahaya, dan perilaku berbeda sesuai cara anak bermain. Yang paling menonjol dari Smart Play adalah bagaimana Smart Brick dapat merespon gerakan fisik balok dan minifigure. Berkomunikasi melalui teknologi BrickNet berbasis Bluetooth Mesh, serta menghasilkan suara dan efek langsung dari balok itu sendiri. Misalnya suara mesin pesawat, efek laser, bahkan dialog kecil karakter saat dimainkan, semua ini muncul tanpa perlu perangkat tambahan seperti ponsel maupun tablet. Untuk memperkenalkan Smart Play ke publik, Lego siap meluncurkan beberapa set pertama bertema Star Wars termasuk Luke's Red 5 X-Wing, Darth Vader's TIE Fighter, dan Throne Room Duel NA-Wing yang sudah tersedia untuk pre-order sejak Januari 2026 dan akan hadir di toko Lego, online dan retail select mulai 1 Maret 2026. Set-set ini akan menyertakan Smart Brick, Smart Text, dan Smart Minifigures untuk pengalaman permainan penuh. Inovasi Smart Play dipandang sebagai evolusi terbesar sejak diperkenalkannya minifigure Lego pada 1978 karena memungkinkan imajinasi tradisional permainan balok dipadukan dengan teknologi modern yang responsif terhadap tindakan anak. Pendekatan ini juga menunjukkan bagaimana Lego berupaya mempertahankan relevansi di era digital dengan memberikan pengalaman bermain yang interaktif tapi tetap fisik dan tanpa layar, sambil membuka kemungkinan baru untuk ekspansi game dan kreativitas. Peluncuran Lego Smart Play menandai langkah baru dalam dunia mainan kreatif, di mana balok plastik yang selama ini terkenal sebagai alat bangun fiksi kini dapat berinteraksi dan bereaksi terhadap permainan secara nyata. Dengan Smart Brick dan sistem Play Aware lainnya yang diluncurkan awal tahun ini, Lego membuka babak baru bagi permainan generasi masa depan lebih imersif, responsif, dan interaktif. Berbagi sumber IDX Channel.